Oke, halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Perkenalkan, nama saya Johanna Ingracia dengan NRP 1963029. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai perancangan tugas akhir saya, yakni Montessori Preschool dan Kindergarten. Dan sebelum saya berbincang lebih banyak mengenai perancangan saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk mengenal apa itu Montessori. Oke, Montessori merupakan salah satu metode belajar yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori pada tahun 1907, yang pada saat itu disebut sebagai Casa dei Bambini atau Home for the Child. Nah, memang Montessori ini metode belajar yang berbeda daripada sekolah-sekolah konvensional pada umumnya, di mana Montessori menekankan pada pentingnya bermain. Jadi menurut Montessori, dengan bermain, anak-anak itu dapat belajar secara optimal untuk mengembangkan kemampuan motorik, sensorik, dan juga kecerdasan kognitif mereka nih. Tapi, dengan bermain, mereka tidak hanya bermain seenaknya, melainkan mereka bermain pada lingkungan yang telah disiapkan, di mana lingkungan tersebut menekankan pada keindahan, keteraturan, dan juga kerapihan nih. Nah, selanjutnya anak-anak belajar secara hands-on learning. Jadi Montessori ini meyakini bahwa dalam rentang usia 1 hingga 6 tahun, anak-anak itu sedang dalam tahap golden ages, sehingga mereka dapat menyerap segala sesuatu yang mereka terima dari lingkungannya. Kemudian mereka juga belajar secara langsung atau secara nyata melalui alat-alat peraga. Nah, di sini peran guru sebagai observer yang membantu untuk mengenali setiap tahap tumbuh kembang anak sesuai dengan kebutuhannya. Apakah kegiatan atau permainan yang dilakukan anak ini sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Nah, di sini anak-anak juga diajarkan dan dididik untuk menjadi orang-orang yang mandiri, untuk bertanggung jawab terhadap dirinya, lingkungannya, dan juga barang-barang miliknya. Alat-alat peraga yang ada di Montessori juga menekankan pada autodidik dan juga autokoreksi. Meskipun mereka diberikan kebebasan, tapi mereka juga harus tetap bertanggung jawab terhadap pilihannya dan juga pastinya apapun yang mereka pilih sesuai atau dikonsultasikan dulu juga dengan gurunya sebagai observer dari tumbuh kembang mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan itu tidak hanya sekedar untuk main-main belaka. Terus kemudian di dalam Montessori juga diajarkan untuk saling menghormati dan menghargai, tidak hanya antar anak ataupun anak dengan orang tua, tetapi juga guru untuk menghargai keputusan-keputusan anak. Nah, selanjutnya aku ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu semua untuk tur ke sekolah Montessori yang sudah aku kunjungi nih, yakni Pascal Montessori Bandung. Oke, Bandung merupakan salah satu sekolah Montessori untuk preschool dan juga elementary. Nah, di sini tampak ada banyak sekali ya kerak dan juga alat peraga yang digunakan dalam proses pembelajaran mereka. Nah, alat-alat ini membantu mereka dalam mengenali ilmu pengetahuan sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi di dalam Montessori ini tersedia 5 area pembelajaran, yakni sensorial, budaya, seperti peradaban-peradabannya, negara-negara, kemudian ada juga matematika. Nah, ini adalah alat-alat peraga untuk mempelajari tentang matematika. Jadi ilmu yang tadinya dianggap abstrak, melalui alat peraga ini mereka dapat memahami secara lebih nyata dan real. Kemudian ada juga area pembelajaran sensorial. Di sini serta yang tidak kalah pentingnya adalah practical life, di mana anak-anak diajarkan untuk menjalani kegiatan sehari-hari secara lebih nyata. Jadi di sini anak-anak diajarkan untuk berdiri, menyapu,
bersih-bersih, membereskan apa yang sudah mereka ambil, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu ruang membaca khusus untuk anak-anak preschool usia 3 sampai 6 tahun yang ada di Pascal. Ini adalah area terbuka hijau dan juga terdapat rumah kecil. Nah, di dalam rumah kecil itu terdapat mainan-mainan yang juga mendukung pengetahuan sensorial mereka. Di sini juga anak-anak bisa bermain role play atau bermain peran. Oke. Nah, melalui video tersebut sedikit banyak kita sudah mengetahui mengenai Montessori dan juga ruang kelasnya nih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Nah, perlu teman-teman ketahui sebetulnya Montessori ini sudah banyak di seluruh dunia, khususnya kurang lebih sekitar 13.000 sekolah Montessori yang ada di seluruh dunia dan 3.000-nya berada di US. Nah, ini adalah beberapa tampilan ruang kelas Montessori yang saya ambil dari beberapa negara. Tampak secara visual ruang kelas mereka memang nyaman, terus kemudian banyak terdapat rak-rak untuk penyimpanan alat-alat peraga sebagai metode pembelajaran juga, dan dihadirkan sedemikian rupa sehingga menyerupai rumah yang membuat mereka berasa nyaman dan aman untuk belajar. Nah, lantas bagaimana sih ruang kelas sekolah Montessori yang ada di Indonesia? Ini saya ambil beberapa dari kota-kota besar seperti Jakarta, Jogja, Medan, dan juga Bandung. Memang secara tampilan bila kita lihat agak berbeda dibandingkan dengan sekolah Montessori yang ada di luar negeri. Meskipun memang keadaan setiap sekolah disesuaikan dengan lingkungannya dan juga anak-anak yang ada di dalamnya, termasuk pengguna lainnya seperti guru dan staf. Namun, di beberapa ruang kelas yang ada di Indonesia ini cenderung mementingkan sisi akademisnya saja, tetapi kurang menghadirkan lingkungan yang nyaman bagi anak. Misalnya secara visual yang mendukung ketertarikan anak terhadap suatu objek itu masih kurang. Nah, untuk itu muncullah keinginan saya untuk membangun atau mendesain sebuah sekolah Montessori yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar dari Montessori itu sendiri. Lantas akan seperti apa? Nah, 5 prinsip Montessori yang saya pegang di sini adalah kebebasan, keteraturan, keindahan, kealamian, dan kemandirian, di mana diterapkan melalui ruang kelas, terus kemudian suasana yang dibangun, dan juga alat-alat peraga. Di sini ruang kelas menggunakan layout yang terbuka sehingga memudahkan anak-anak untuk melakukan yang mereka inginkan secara lebih leluasa, tidak terbatas. Terus kemudian untuk penataan layoutnya sendiri juga disesuaikan dan diatur sedemikian rupa sehingga terlihat lebih rapi, tertata, dan juga tertib yang memudahkan anak untuk mengenali lingkungan dan juga mengingat peletakan-peletakan alat peraga yang mereka gunakan. Kemudian sisi keindahannya diterapkan melalui penggunaan material dan juga tone color yang menarik bagi anak serta aman dan juga nyaman. Kemudian sisi natural di sini menitik beratkan pada pentingnya pengenalan lingkungan sedari dini terhadap anak-anak. Karena Maria Montessori meyakini bahwa anak belajar secara alami dan juga mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka itu melalui lingkungannya. Dengan panca indera yang mereka miliki, mereka mampu menerima informasi-informasi yang tersedia dari alam untuk mereka olah sehingga meningkatkan kecerdasan kognitif mereka. Nah, di sini juga saya akan menekankan pada kemandirian, khususnya dalam penggunaan material di alat-alat peraganya yang ringan, disesuaikan dengan ergonomi anak, sehingga mereka dapat dengan mudah untuk mengambil dan mengoperasikan serta mengembalikan kembali barang-barang yang mereka gunakan.
Nah, berkaitan dengan lingkungan tersebut, maka site yang saya ingin gunakan adalah Bumi Bandawa Hotel Bandung. Karena berdasarkan analisa dari beberapa site yang telah saya pelajari, Bumi Bandawa Bandung ini yang paling cocok untuk digunakan sebagai sekolah Montessori. Kenapa? Karena lingkungannya masih alami, kemudian berada di area dataran tinggi, sehingga iklimnya pun juga masih sejuk dan segar. Selain itu, jauh dari hiruk-pikuk jalan-jalan raya sehingga mengurangi polusi udara di sekitar Bumi Bandawa tersebut. Sangat cocok untuk digunakan sebagai area pembelajaran atau pendidikan. Nah, di sini terlihat bagian dalam interior dari existing Hotel Bumi Bandawa. Memiliki ruang yang lapang dan juga sedikit partisi-partisinya. Nah, ini adalah bagian dalam interior dari existing Hotel Bumi Bandawa. Terlihat adanya sirkulasi yang terbuka dan luas. Terus kemudian terdiri dari beberapa area dan juga tempat. Nah, untuk target usernya sendiri dari perancangan sekolah Montessori yang saya ajukan adalah untuk anak 1 hingga 6 tahun dengan kondisi keluarga menengah ke atas. Nah, untuk user atau pengguna yang ada di dalam sekolahnya sendiri terdiri dari kepala yayasan, kepala sekolah, sekretaris bendahara, administrasi dan operasional, guru pengajar, psikolog anak, staf kebersihan, dan juga security. Nah, ini adalah diagram kedekatan ruang atau bubble diagram, di mana terlihat adanya 4 ruang kelas untuk anak, kemudian dekat dengan toilet anak, dan juga area bermain, tersedia area makan, UKS, dan juga outdoor playground, area baca, dan ruang-ruang lainnya yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga nyaman untuk digunakan. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari zoning blocking khususnya untuk lantai 1. Di lantai 1 ini difokuskan untuk area-area umum seperti musola, terus kemudian ada lobi dan resepsionis sehingga memudahkan orang tua untuk mencari informasi yang diperlukan tanpa harus masuk ke dalam area sekolah. Terus kemudian ada juga agak masuk ke dalam itu sudah bertemu kelas 1, kelas 2, terus kemudian area baca dan area makan di bagian belakang yang menghadap ke pepohonan dan kolam renang. Terus kemudian dilengkapi juga dengan UKS serta area meeting. Terus kemudian di bagian belakang terdapat area terbuka yang digunakan untuk workshop memasak bagi anak-anak, dilengkapi dengan toilet dan outdoor playground yang di dalamnya terdapat kolam renang. Kolam renang ini bersifat private sehingga anak-anak tidak dapat datang secara bebas ke dalam kolam renang tersebut, perlu adanya dampingan dari guru. Dilengkapi juga yang dekat dengan workshop seni atau melukis, gudang, dan juga service area. Tujuannya supaya kondisi workshop melukis ini tetap terjaga aman dan bersih. Nah, berikut ini adalah untuk lantai 2-nya. Lantai 2 digunakan untuk ruang kelas juga, kelas 3, dan ruang kelas 4. Maksudnya di sini bukan anak-anak kelas 1, 2, 3, dan 4, tapi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, di situ juga ada indoor playground dan difokuskan untuk area-area yang lebih private seperti ruang pimpinan, kepala sekolah, ruang guru yang aksesnya dari luar. Nah, kemudian di lantai 2 di bagian belakang juga terdapat studio musik, ruang administrasi dan operasional, serta ruang konsultasi untuk anak, guru, dan orang tua. Lantas bagaimana konsep desain yang saya terapkan? Konsep desain ini menggabungkan dari sifat anak usia dini pada masa-masa emas, kemudian menggabungkan dengan 5 karakter utama alat peraga Montessori, 4 pilar utama pendidikan yang diusung oleh UNESCO,
sehingga menghasilkan sifat-sifat karakter yang ditargetkan sebagai capaian lulusan dari Montessori, yakni cerdas, kreatif, mandiri, dan berjiwa sosial. Cerdas, mandiri, kreatif, dan berjiwa sosial ini diibaratkan sebagai building blocks atau balok-balok susun, yang mana balok-balok susun ini memang memiliki sifat-sifat yang mendorong anak untuk berpikir lebih kreatif, menjadikan anak lebih cerdas dan kritis, kemudian terlatih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri atau problem solving, kemudian dapat digunakan secara bersamaan atau mendorong adanya sosialisasi atau interaksi dengan teman sebaya, sehingga sangat cocok untuk digunakan bagi konsep Montessori ini. Nah, cerdas, kreatif, mandiri, dan jiwa sosial apabila disamakan atau ditarik persamaannya dengan sebuah style interior Skandinavian, maka ditemukan bahwa Scandinavian style ini simple, jelas, natural, dan menekankan pada fungsi dan juga tidak menghilangkan sisi keindahannya. Nah, untuk itu gabungan dari keduanya membentuk sebuah konsep besar yakni The Aesthetic Montessori Building Blocks, yang nantinya penerapannya menghadirkan desain area terbuka dengan sentuhan warna yang fleksibel, fungsional, efisien sebagai representasi dari kecerdasan tanpa mengesampingkan keindahan dan kenyamanan. Nah, berikut ini adalah salah satu dari contoh sketsa ruang kelas yang akan dikembangkan. Tampak adanya penggunaan warna yang earth tone, netral, dan juga hangat yang dipadu dengan penggunaan unsur-unsur alami seperti penggunaan material kayu dan juga warna-warna yang cenderung intensitasnya rendah seperti warna-warna pastel sehingga tidak mengganggu konsentrasi anak secara berlebihan. Di sini juga terdapat adanya lemari untuk penyimpanan alat-alat peraga dan juga beberapa meja dan kursi serta area terbuka. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat digunakan dengan baik dan dipahami dengan baik. Terima kasih banyak.